Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fansi botak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Saitama yang sedang berpatroli mencari sumber suara gemuruh yang terjadi beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 93 bagian pertama versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di bawah kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 93 bagian pertama ini, para pahlawan telah berkumpul dan merapatkan rencana penyerangan ke markas asosiasi monster. Selain itu, King juga datang dan dia membuat suatu kejutan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan, di mana para pahlawan kelas S sedang melangsungkan rapat dan merencanakan penyerangan ke markas asosiasi monster. Child Emperor telah mendapatkan informasi jika jumlah monster yang ada di dalam asosiasi itu sekitar 500 ekor. Dengan hal tersebut bisa diartikan jika para pahlawan harus menghadapi paling tidak sekitar 60 ekor monster per orang. Selain itu, Child Emperor yakin jika jajaran pahlawan kelas S akan mampu mengalahkan monster sebanyak itu dengan mudah. Namun yang jadi masalah adalah para eksekutif milik mereka. Contohnya saja seperti Mukade Choro yang keluar beberapa waktu lalu. Menurutnya, kemungkinan besar ada beberapa monster dengan level bencana iblis atau bahkan naga yang menjabat sebagai petinggi asosiasi monster. Darkseid bercerita jika selama dia mengawasi markas pusat, dia hanya berhadapan dengan seekor monster parasit yang menyusup saja. Puri-Puri Prisoner juga bercerita jika monster-monster yang dia hadapi di jalanan perkotaan tidak begitu kuat. Tapi ada juga di antara mereka yang berbahaya dan sedikit sulit untuk dihadapi. Zombie Man bertanya kepada Child Emperor tentang kabar dari DriveNet. Bocah jenis itu bercerita jika dia tidak bisa memberi kepastian bagaimana kabar dari pahlawan kelas S itu sekarang ini, karena pahlawan tersebut sudah bergerak ke kota Z duluan setelah mendapatkan info di mana letak markas dari asosiasi monster berada. Selain itu, setelah berhasil menyusup, DriveNet sampai sekarang belum juga memberikan kabar sama sekali. Dengan kejadian tersebut, Atomic Samurai merasa jika DriveNet memang benar telah dikalahkan. Namun bagi Darkseid, dia masih merasa optimis jika pahlawan Cyborg itu akan mampu bertahan. Dari kejadian yang DriveNet alami, Zombie Man meminta para pahlawan kelas S lainnya untuk selalu waspada dan tidak meremehkan musuh. Flashy Flash dan Child Emperor sependapat. Menurut mereka, jika bertemu dengan musuh, alangkah baiknya mengambil tindakan penyerangan secara langsung. Akan tetapi, saat rapat itu sedang berlangsung, tiba-tiba Puri-Puri Prisoner meminta satu permintaan kepada para pahlawan yang ada. Jika dia ingin menyelamatkan para napi yang telah diculik beberapa waktu sebelumnya, dan meminta para pahlawan untuk menyerahkan mereka kepada pahlawan flamboyan tersebut. Mendengar permintaan barusan, Atomic Samurai bercerita jika sebelumnya dia juga bertemu dengan teman lamanya yang telah berubah menjadi monster. Namun karena terpaksa, saat itu Atomic Samurai langsung menghabisi temannya tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah Puri-Puri Prisoner punya rencana untuk menyadarkan mereka yang telah berubah menjadi monster? Tapi konyolnya, pahlawan flamboyan itu berencana menyadarkan para napi dengan cara memeluk mereka secara erat dan juga memberikan ciuman cinta. Mendengar jawaban barusan, Atomic Samurai mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pembahasan topik tersebut. Tidak lupa, para pahlawan kelas S juga membahas tentang Orochi, sang raja asosiasi monster, sekaligus Gyoro-Gyoro sebagai penasihatnya. Zombie Man menyarankan jika menghadapi salah satu dari mereka berdua, lebih baik tidak berhadapan satu lawan satu. Akan tetapi, Tatsumaki menyanggahnya. Sambil menyombongkan diri, dia berkata, biar dia saja yang mengalahkan bos monster tersebut, sedangkan para pahlawan lain biar mengalahkan monster kerucu-kerucu saja. Flashy Flash tidak terima dengan perkataan Tatsumaki barusan, dan akhirnya malah terjadi perdebatan kecil di antara mereka berdua. Sambil menyalakan rokok, Zombie Man menasihati mereka semua jika operasi ini yang terpenting adalah untuk menyelamatkan Sandra. Dia juga mengingatkan Tatsumaki untuk menjaga emosinya. Selain itu, Tatsumaki sebenarnya boleh meruntuhkan markas musuh, asalkan setelah Sandra berhasil diselamatkan. Mendengar nasihat barusan sambil menunjukkan wajah konyolnya itu, Tatsumaki hanya terdiam.
Child Emperor bercerita jika penyelidikannya sampai sekarang ini dia masih kesulitan menemukan lokasi persis dari bos para monster berada. Selain itu, markas asosiasi monster berada di bawah tanah yang sangat dalam dan luas. Flashy Flash yang mendengar info barusan berkomentar sambil menyindir Tatsumaki, sehingga membuat perdebatan kecil antara Flashy Flash dengan Tatsumaki kembali terjadi. Belum selesai dengan perdebatan tersebut, secara mengejutkan Amaimas malah masuk ke ruangan rapat seenaknya sendiri dan menyangga pembicaraan dari para pahlawan kelas S itu. Child Emperor yang melihat kedatangan pahlawan kelas A itu mencoba memintanya untuk keluar, karena sejatinya rapat ini hanya untuk jajaran para pahlawan kelas S saja. Namun Amaimas menyangga perkataan barusan, karena para pahlawannya ikut dalam misi kali ini tidak hanya jajaran pahlawan kelas S, melainkan pahlawan kelas A sampai kelas C. Mendengar jawaban barusan, Child Emperor bingung harus berkata apa lagi agar pahlawan tampan itu mau keluar. Karena aslinya pahlawan selain jajaran kelas S akan ditempatkan dalam misi sebagai peran sampingan saja. Akan tetapi sambil menunjukkan ekspresi sinisnya itu, Tatsumaki memberitahu Amaimas jika mereka semua membenci pahlawan artis tersebut. Maka dari itulah Amaimas tidak diikutkan dalam rapat. Amaimas tidak terima jika dia dimasukkan ke dalam misi sebagai penjaga di luar markas. Child Emperor menjelaskan jika rencana operasi penyerangan kali ini akan terbagi menjadi dua tim, yaitu tim penyelidik yang masuk ke dalam markas asosiasi monster dan tim yang menjaga di depan pintu masuk. Sehingga Child Emperor mengusulkan untuk Amaimas menjadi ketua dari tim penjaga saja. Selain itu, sifat kepemimpinan dari Amaimas yang cukup tinggi akan berguna dalam mengkoordinir para pahlawan yang ada. Sambil sok meremehkan, Atomic Samurai menambahkan, biar pahlawan kelas S saja yang masuk ke dalam markas, dan sisanya jika ada monster yang lolos, biar pahlawan penjaga yang mengatasi. Namun, Atomic Samurai juga meminta pengecualian jika nanti dia bakal membawa ketiga muridnya dalam menyusup ke markas musuh. Akan tetapi, dengan tegas Amaimas menolak usulan tersebut. Tatsumaki mengomeli Amaimas karena menurutnya pahlawan artis itu tidak cukup kuat untuk ikut dalam misi penyelidik. Namun konyolnya, Amaimas tidak menghiraukan omelan dari Tatsumaki barusan dan terus mengajak bicara Child Emperor tanpa menoleh sedikit pun. Zombie Man berkomentar jika dia juga tidak ingin kalau harus dipimpin oleh Amaimas dalam misi penyerangan kali ini. Kalau Amaimas ingin naik jabatan dari misi kali ini, Zombie Man akan memberikan semua penghargaan yang dia miliki kepada pahlawan artis tersebut. Namun sambil menengok, Amaimas malah bertanya balik, kenapa Zombie Man tidak bisa mati? Menurutnya, jangan-jangan pahlawan itu sejatinya adalah monster. Zombie Man yang mendapat tuduhan tersebut tidak terima. Akhirnya, semakin lama rapat diwarnai perdebatan yang memanas antara pahlawan satu dengan lainnya. Mereka semua seperti tidak ada yang mau mengalah dan saling mempertahankan argumennya masing-masing. Khususnya Tatsumaki, Flashy Flash, Zombie Man, dan Amaimas. Perdebatan tersebut semakin memanas. Bahkan Amaimas memaksa ingin menjadi pemimpin dalam operasi penyerangan ke markas asosiasi monster. Konyolnya, imajinasi liar dari puri-puri prisoner keluar. Dalam hatinya, pahlawan flamboyan itu seperti mau-mau saja jika harus menjadi budak dari seseorang yang tampan seperti Amaimas. Akan tetapi, Flashy Flash langsung menolak permintaan tersebut. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya, pahlawan berponi itu tidak terima jika harus bekerja di bawah kepemimpinan pahlawan artis itu. Melihat hal tersebut, Amaimas juga merasa tertantang dengan ucapan Flashy Flash. Mereka berdua saling mengeluarkan aura membunuh yang begitu besar satu sama lain. Bahkan nasihat dari Atomic Samurai saja tidak cukup untuk menghentikan tindakan dari kedua pahlawan tersebut. Namun tiba-tiba salah satu staf asosiasi berteriak dengan lantang jika Tuan King telah sampai di markas asosiasi pahlawan. Seketika semua pahlawan yang ada di ruangan rapat itu terdiam dan melihat King yang berjalan masuk ke ruangan rapat tersebut. Dengan gagah berani dan penuh karisma diiringi suara King Engine-nya itu, King memasuki ruangan rapat didampingi dua staf asosiasi pahlawan yang menjemputnya beberapa waktu lalu. Amaimas bertanya kepada King, kenapa pakaiannya bisa kotor seperti itu? Serta bau tidak sedap apa yang menyelimuti tubuhnya tersebut. Sambil sedikit gemetaran, King bercerita jika dia diajak ke markas asosiasi pahlawan saat dia baru saja tiba di depan rumah, sehingga membuatnya belum sampai berganti baju. Amaimas kembali bertanya, kenapa King bisa datangnya terlambat dan pahlawan kelas S itu dari mana saja? Dengan wajah sok tenang, King menjawab jika dia langsung dijemput pihak asosiasi saat baru pulang dari kota Z. Dia mau bercerita saat habis makan malam kemarin di apartemen Saitama. Namun belum selesai King memberitahu kronologi cerita yang sebenarnya, omongannya langsung dipotong oleh kedua staf asosiasi pahlawan yang menjemput King tadi. Kedua staf itu memberitahu para pahlawan yang ada
Jika Tuan King telah menghabiskan waktu semalaman di sekitar kota Z dan bertarung melawan banyak monster, serta pakaiannya yang kotor itu adalah cipratan darah monster yang selama ini Tuan King hadapi. Menurut mereka, Tuan King telah merasakan batas tenaganya, sehingga dia memilih mundur untuk sementara waktu. King yang dibela mati-matian oleh kedua staf itu hanya bisa melongo terdiam sambil keringetan aja guys. Sedangkan semua pahlawan yang mendengar cerita tersebut pada terkejut dan sesaat suasana ruang rapat menjadi hening. Para pahlawan kelas S yang ada merasa kagum dengan aksi yang King tunjukkan. Dari cerita barusan, Amaimas yang awalnya ingin memerintah para pahlawan kelas S akhirnya memilih keluar dan mengakhiri perdebatannya. Karena menurutnya sudah ada pahlawan kelas S yang sejalan dengan pemikiran pahlawan tampan tersebut, yaitu King. Meski begitu, sambil berjalan keluar, Amaimas menegaskan jika dia memaksa untuk ikut ke dalam tim penyelidik dan masuk ke dalam markas asosiasi monster. Setelah itu, Child Emperor menghampiri King dan meminta pahlawan kelas S itu untuk tidak bergerak sendirian, mengingat Draveness saja masih belum bisa dihubungi dan belum jelas kabarnya. Lalu Child Emperor mengajak King juga untuk bertarung bersama pahlawan lainnya melawan asosiasi monster. Dengan tatapan kosong dan seakan penuh semangat itu, King tersenyum menerima ajakan tersebut. Akhirnya dengan kedatangan King, suasana tegang di dalam rapat bisa dikondisikan. Apa yang akan King lakukan setelah mengetahui dia juga diikutkan ke dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster? Lalu bagaimana nasib si botak yang melakukan patroli sebelumnya? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 93 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 93 bagian pertama yang ending scene-nya memperlihatkan King yang berhasil meredakan suasana tegang dalam rapat dan membuat para pahlawan kelas S terkagum-kagum dengan aksi yang dia lakukan. Walaupun itu cuma salah paham saja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.